Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Nona Mauboy. Kali ini aku ingin berbagi pada kalian semua kisah inspirasi dari perempuan Timor, seorang pejuang pendidikan yang ada di pedalaman Pulau Timor. Beliau saat ini ada bersama dengan saya dan kita akan ngobrol-ngobrol dan kalian bisa mendengarkan kisahnya, bagaimana perjuangannya mengajar dengan jarak yang begitu luar biasa, tetapi gajinya tidak selalu tepat waktu. Buat kalian semua yang baru pertama kali tonton video aku, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, biar waktu aku upload tentang kisah inspirasi dan puisi dari Timor, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kisah inspirasi dari seorang guru yang berjuang selama 15 tahun dengan gaji yang sangat rendah sekali menurut aku, dan beliau masih tetap berjuang, mengajar, berkontribusi untuk pembangunan anak bangsa. Marta sekarang mengajar di mana? Sekarang saya mengajar di SD Impres Nabeba, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sudah berapa lama Ibu Marta mengajar di sana? Sudah belasan tahun, sekitar 15 tahun mengabdi sebagai seorang guru di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pertama kali mengajar Ibu Marta, gajinya berapa ceritanya nih? Gaji awal mulai mengabdi di SD tersebut dihitung dengan gaji 25.000 per bulan. Selama 1 tahun dibayar, sedangkan 2 tahun tidak dibayar. Katanya uang dana bos tidak cair waktu itu. Selama 2 tahun tidak bayar. Bayangkan teman-teman, mengajar 1 tahun per bulannya gajinya 25.000. 3 tahun mengajar di awal hanya digaji 1 tahun. Nah, 2 tahunnya gratis. Jadi susah ya dimengerti sebagai perempuan yang pastinya apa ya, buat saya sendiri saya begitu susah untuk memahami bagaimana bisa kita mengerjakan sesuatu, berkontribusi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi apa yang kita lakukan itu seolah-olah nggak diapresiasi. Nah, kita harus terus mendengarkan kisah lanjut apa yang Ibu Marta lakukan setelah 3 tahun tersebut. Lalu setelah 3 tahun apa yang terjadi, Bu? Saya tetap mengabdi sebagai seorang guru karena saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Saya tidak mengenal lelah apa dibayar atau tidak, tetapi cuman saya ingin untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Nah, waktu itu jarak dari rumah ke sekolah itu berapa jauh? Jauh, sekitar 7 kilo. Itu saya tidak pakai ojek atau bawa motor, itu jalan kaki. 7 kilometer jalan kaki. Ya, lalu biasanya lewatin apa? Gunung, kali atau apa? Gunung, kali, menyeberang kali. Waktu itu kan belum ada jembatan, banjir, juga berusaha untuk bisa menyeberang dan harus aktif di sekolah waktu itu. Setelah 3 tahun, itu SD pertama namanya SD apa? SD Impresnitus. Setelah 3 tahun di SD Impresnitus, digaji 25.000 per bulan, jalan kaki setiap hari 7 kilometer, naik gunung, menyeberang kali. Akhirnya Ibu Marta memutuskan untuk pindah ke SD yang lain. Apa nama SD-nya? SD Impres Nueva. SD Impres Nueva. Nah, di SD Impres Nueva ini jaraknya kira-kira berapa? Sama jauhnya, karena dia beda jalur. Karena
Dia sebenarnya satu kecamatan di Kecamatan Puan Fatu, tetapi bedanya kan dia ini di cabang itu kan beda. Sampai di pertigaan serong lagi. Jadi beda di punya cabang. Nah, kan itu satu gugus dengan Noebe, Pak. Ya, SD-nya masih satu Satu gugus. gugus. Jaraknya kurang lebih masih sama, masih lewati sungai, Iya. masih lewati gunung. Dan Ibu Marta memilih untuk pindah ke SD ini. Nah, kalau di SD yang sekarang gaji berapa di awal-awalnya? Di awal-awalnya digaji 100 dari dana bos. 100.000 per bulan dari dana BOS. Setelah itu ada peningkatan gaji atau Ada. Mengabdi selama 2 tahun dia meningkat. jadi berapa? Jadi 190 per bulan. Setelah 2 tahun mengabdi 7 km setiap hari, pergi pulang, lalu gajinya naik jadi 190.000. Nah, ini luar biasa sekali ya. Oke, setelah 3 tahun naik gajinya Masih tetap sama. 190. 190.000 per bulan. 190.000 per bulan. Sekarang gajinya berapa? Sekarang ini gajinya sudah meningkat jadi 300 per bulan. 300 per bulan, tapi diterimanya tiap bulan atau Setiap 3 bulan. setiap 3 bulan. Gaji setelah sekian tahun, sekitar 12 tahun ya, Iya. mengajar di SD yang sama, akhirnya gajinya meningkat menjadi 300.000 per bulan, tapi dibayarnya per 3 bulan. Kisah ini buat saya benar-benar hormat sekali sama semua guru, guru-guru yang ada di pedalaman Indonesia, secara khusus mereka yang sebenarnya secara gaji tidak diberikan dengan baik, tetapi mereka masih begitu setia untuk memberikan kontribusi mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, Ibu Marta sudah pernah ikut tes PNS atau belum? Ikut. Sudah berapa kali ikut? Sudah 3 kali ikut. Sudah 3 kali ikut, tapi hasilnya Tidak lolos. sudah 3 kali ikut tes PNS, tapi beliau masih belum berhasil lolos untuk menjadi PNS. Jadi beliau saat ini sebagai guru honor. Iya. Guru honor. Ada berapa guru honor di sekolah? Ada 7 orang. Ada 7 orang. 7 orang guru honor di SD apa tadi? SD Impres Noebe, Pak. SD Impres Noebeba. Ada 7 orang, dan yang paling lama siapa? Yang paling lama saya. Yang paling lama durasi waktu honor adalah Ibu Marta. Bayangkan guys, sudah 12 tahun ya, gaji baru, berarti dari 12 tahun di awal-awal gajinya 190.000, berarti baru kira-kira naik gaji jadi 300, itu 9 tahun ya. Ya, gaji 900 itu dihitung barusan bulan Januari 2020. Sebelum itu masih 190.000. Jadi Januari tahun ini. Iya, baru naik. Januari tahun ini, jadi sekitar kurang lebih 11 tahun lebih beliau digaji dengan 190.000 dan diterimanya setiap per 3 bulan. Lalu baru Januari tahun 2020 itu akhirnya gajinya meningkat menjadi 300.000 per bulan, tapi digajinya atau dia terima itu per 3 bulan. Luar biasa sekali ya. Dan Ibu Marta harus melewati pergi ke sekolah dengan jarak kurang lebih 7 km pergi, lalu pulangnya 7 km. Di sekolah Ibu Marta mengajar apa? Pelajaran apa? Saya sebagai wali kelas. Saya mengajar semua mata pelajaran di SD. Wali kelas berapa? Wali kelas 1 sudah 3 tahun saya. Kalau sebelum itu saya dipercaya untuk wali kelas 4. Tapi saya dipercaya untuk di kelas 1 karena secara khusus pribadi mereka nilai kalau saya itu yang lebih dekat dengan anak-anak di
masih umur anak-anak kecil gitu. Anak-anak kelas 1 Ya, ya. anak-anak kelas 1 dari PAUD ke kelas 1. Jadi mereka nilai kalau saya itu yang lebih bisa. Makanya saya dipercaya di kelas 1 selama 3 tahun saya. Selama 15 tahun mengabdi, apakah ada kepikiran untuk berhenti atau apa? Atau bagaimana pikiran Ibu Marta setelah melihat kok gajinya cuma segini? Tidak, saya tidak berpikir kalau gaji sedikit lalu mengundurkan diri untuk tidak mau mengabdi lagi. Tapi saya tidak berpikir seperti itu, hanya saya ingin sekali untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan. Mungkin kita ini bisa disebut guru, bagaimana bisa memperjuangkan anak-anak. Kalau ketika mereka berhasil, walaupun kita tidak menjadi guru PNS, tetapi mereka melihat dan menegur kita, itu pasti saya punya guru. Jadi mereka menegur, itu saya sudah bangga. Kalau anak-anak senang dan bisa ini, mereka bisa menegur saya seperti itu, sapa saja. Mereka disapa itu saya sudah senang. Walaupun mereka itu masih anak-anak, ketika mereka tamat dari sekolah itu, tidak mungkin mereka melupakan yang di SD. Walaupun mereka sudah dewasa, sudah tamat SMA, sarjana, pasti mereka tahu itu dulu saya punya guru SD. Itu kebanggaan saya seperti itu. Jadi saya tidak bisa berpikir untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Saya Hebat tetap ya. mengabdi sebagai seorang guru. Luar biasa. Panggilan sebagai guru itu memang sudah mendarah daging. Jadi sekalipun gaji kecil, tapi bagi Ibu Marta dipanggil sebagai guru dan dia dapat menoreh cerita bagi anak-anak. Bagi dia itu sesuatu yang luar biasa, karena anak-anak pasti akan mengingat dia sebagai guru mereka waktu mereka mungkin sudah masuk SMP, SMA, atau mungkin kuliah. Gaji yang sangat kecil dan pengabdian luar biasa. Berapa hari dalam satu minggu mengajar ke sekolah? Full Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, karena kita berperan sebagai wali kelas. Semua mata pelajaran yang ada di SD itu kita semua terapkan pada anak-anak. Jadi tidak bisa 1-2 hari hadir. Nah, berarti itu anak-anak ketinggalan, karena semua itu sudah dibagi ke kita. Jadi itu tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau tidak hadir berarti anak-anak ketinggalan. Berarti Ibu Marta benar-benar 6 hari bekerja. 6 hari bekerja. Masuk jam berapa? Masuk jam 7.15. Pulang jam 12.15. Jam 12.15. 7.15, 12.15 beliau ada di ruang kelas untuk membagi ilmu dengan anak-anak didiknya. Nah, Ibu Marta sendiri setiap hari ke sekolah saat ini pakai apa? Masih jalan kaki atau sudah berganti? Sementara ini saya berusaha untuk ke sekolah itu harus pakai motor, karena terlalu jauh. Kalau saya jalan kaki capek, karena mendaki gunung ini terlalu tinggi. Jadi saya berusaha untuk belajar motor dan bisa ke sekolah pakai motor sendiri. Akhirnya bisa pakai Bisa, motor. bisa. Sudah berapa tahun pakai motor ke sekolah? Saya baru 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun pakai motor. Sebelum itu masih jalan kaki. Jalan kaki setiap hari ya. Setiap hari. 7 kilometer jalan kaki setiap hari pergi pulang tuh luar biasa. Kalau dulu waktu jalan kaki berarti berangkat dari rumah jam berapa? Itu sebelum jam 6 itu saya sudah berangkat. Jadi perhitungan saya itu tidak boleh terlambat, karena waktu yang sudah
disepakati oleh kami semua di sekolah itu harus masuk 7.15. Jadi harus berusaha sampai di sekolah sebelum jam 7.15. Sebelum 7.15 Iya. sudah di sekolah ya. sekolah. Lalu kalau misalnya pulang dari rumah dari sekolah 12.15 itu sampai di rumah jam berapa kalau misalnya waktu jalan kaki? Waktu jalan kaki itu sampai di rumah itu sekitar jam 2 Jam 2 sore. karena terlalu jauh sore. Apa Ibu Marta pernah bawa makanan ke sekolah atau apa? Tidak. Tidak ya. Berarti bukan saja lelah secara